mau nyanyikan kekuatanmu. Ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ku mau nyanyikan kekuatanmu. Ku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau perlindunganku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu ku bermazmur, kota bentengku yang hidup. Yesus, kasih setiamu. Puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini minggu pertama di bulan September tahun 2020 kita masih sempat dan kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, jamah kami Bapa, bentuk kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, apa kabar pada saat hari ini? Kita percaya dalam ibadah rumah GBI JAT, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Sekali lagi kita sama-sama. Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah pada saat hari ini dalam Roma pasal 15 dikatakan apa? Di mana Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kita. Masih adakah di antara kita masih sehati di dalam Tuhan, dalam kita berkeluarga, dalam kita berteman, dalam kita di masyarakat? Adakah masih kita bersatu hati di dalamnya? Apalagi kita anak-anak Tuhan, adakah satu hati sesuai firman Tuhan pada saat hari ini? Tema yang saya berikan adalah sehati mendatangkan berkat. Tema saat hari ini, sehati mendatangkan berkat. Mari kita katakan bersama-sama, apa saudara? Sehati mendatangkan berkat. Benar, sehati mendatangkan berkat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Pada saat hari ini kita belum dapat berkumpul kembali seperti hari biasa minggunya kita beribadah, tapi kita masih sempat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan saudara. Kita boleh diingatkan firman Tuhan pada saat hari ini. Dalam kitab Roma dikatakan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat hidup dalam rukun dan sehati. Karena di sanalah
Tuhan akan memerintahkan berkat melimpah. Amin saudara. Tuhan akan memberikan berkat. Dalam kita harus sehati yang mendatangkan berkat. Puji Tuhan saudara. Bagaimana mendatangkan berkat itu saudara? Bagaimana sehati mendatangkan berkat? Bagaimana sehati mendatangkan berkat? Ada 3 hal yang saya ambil pada saat hari ini. Ada 3 bagian yang saya ambil pada saat hari ini. Yang pertama adalah sehati untuk membangun. Sehati untuk membangun. Sekali lagi, sehati untuk membangun. Yang kedua, sehati untuk memuliakan Allah. Sehati untuk memuliakan Allah. Sehati untuk memuliakan Allah. Yang ketiga pada saat hari ini, sehati untuk berdampak. Sehati untuk berdampak. Sehati untuk berdampak. Puji Tuhan. Biarlah bagaimana sehati mendatangkan berkat. Apakah ada hati-hati kita yang pada saat hari ini sedang lemah? Ada hati-hati kita pada saat hari merasa putus asa? Ada hati-hati kita pada saat hari ini kecewa? Ada hati-hati kita pada saat hari ini merasakan kita sudah merasakan tidak lagi berdaya. Tapi pada saat hari ini firman Tuhan dalam kitab Roma dikatakan sehati mendatangkan berkat. Berkat bagi hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana sehati untuk membangun. Bagaimana sehati untuk membangun. Kita diingatkan firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mari kita bersama-sama membangun sehati di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaatnya dalam surat di Roma. Dikatakan kita mau saling membangun, saling bersatu. Tidak pernah melepaskan satu dengan yang lain. Kita mau saling membangun hidup kita. Membangun dalam komunikasi kita, membangun dengan semangat kita melayani Tuhan, membangun kita dalam kita bekerja. Mari kita mau saling membangun, apalagi kita dalam berkeluarga. Kita yang berkeluarga, dari antara suami istri, anak, atau kita sebagai oma, ada cucu-cucu kita, mantu kita. Mari kita saling membangun dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita baik, bangunan itu kokoh, pasti di dalamnya indah. Di dalamnya akan baik dan rasanya nyaman dan sejuk. Itu firman Tuhan katakan. Paulus mengingatkan kepada jemaatnya dalam surat Roma, setiap orang harus percaya saling membangun dan tidak saling mencari kesenangan diri sendiri. Benar. Agar dapat saling membangun, orang percaya harus memiliki kesehatian baik di dalam keluarga maupun komunitas. Benar saudara, kita mau saling membangun. Kita adalah orang yang percaya. Kita harus memiliki kesehatian yang baik, hati yang baik. Makanya di dalam keluarga itu akan baik. Ada komunitas-komunitas di antara kita, antara sesama kita itu harus baik. Karena apa? Membangun bisa dengan cara membangun mesbah doa bersama. Itu yang harus kita lakukan. Dalam kita di keluarga kita ada mesbah doa. Dalam pekerjaan kita ada share saling berdoa. Barangkali kita yang bekerja setiap pagi, kita yang sama-sama serohani, mari kita membangun kita untuk apa? Berdoa bersama. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Atau kita sharing firman Tuhan. Atau saling menguatkan bila ada yang sedang mengalami pergumulan. Itu yang Tuhan mau. Biarlah kita mau sehati,
Kita mau pegangan tangan, kita tidak mau lepaskan tangan kita mau satu di dalamnya. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana sehati mendatangkan berkat. Yang kedua, sehati untuk memuliakan Allah. Satu puji-pujian yang Tuhan inginkan, biarlah indah semua rencana Tuhan, ya kan? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Benar saudara, indah di dalam Tuhan. Kalau kita mau tinggal di dalamnya, kita mau terus memuliakan Allah. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Benar saudara, itu adalah bagian yang kedua, di mana Paulus juga mendoakan agar jemaat di Roma satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Allah. Jadi kalau kita satu di dalamnya, satu suara, itu akan baik jalannya. Kalau kita dalam pekerjaan kita gak ada sehati, gak ada kebersamaan, itu tidak akan baik pekerjaan kita. Tidak akan ada indahnya. Apalagi kita yang berkeluarga saudara. Pada saat hari ini saya mengundang saudara, mari kita mau pegangan tangan di antara suami, di antara istri. Kita saling sehati, kita saling satu suara. Kita barangkali yang sudah lama mulai, wah rasanya sudah tidak ada lagi gunanya. Tapi kita mau belajar pada saat hari ini. Kita mau satu suara untuk memuliakan Allah. Kita diingatkan bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan untuk hidup memuliakan Allah. Benar. Untuk apa? Memuliakan Allah. Kita mau terus memuliakan Allah. Dengan apa? Caranya adalah dengan hidup benar sesuai firman-Nya, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan kita. Benar saudara. Mari kita bersama-sama pada saat hari ini kita mau berubah. Kita mau belajar lebih baik lagi. Ya, gak ada yang sempurna. Tapi kita mau belajar lebih baik. Kita mau menjadi contoh yang baik. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita mau bersama-sama melakukan firman Tuhan yang Tuhan mau, supaya mereka yang melihat, mereka dapat mengenal dan dapat memuji Allah melalui kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Bagian yang ketiga, bagaimana sehati mendatangkan berkat, yaitu sehati untuk berdampak. Ya, sehati untuk berdampak. Dalam Roma pasal 15 ayat 8 dan 9. Roma pasal 15 ayat 8 dan 9, ayat yang 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Ayat 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Haleluya saudara. Pada saat hari ini Tuhan Yesus menjelaskan dalam firman Tuhan bahwa intinya dari seluruh kita yang baik, kita yang benar, kita yang suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya kehidupan kita juga harus berdampak bagi keperluasan kerajaan Allah maupun bagi sesama kita. Ya, kita mau berdampak bagi banyak orang. Dampaknya apa? Kehidupan kita, ya, tingkah laku kita. Kita mau berubah. Kita mau jadi contoh. Barangkali biarlah masa lalu kita jangan menoleh ke belakang.
kita jangan nengok lagi ke belakang. Tapi kita mau pada saat hari ini fokus, kita mau katakan kepada Allah bahwa saya mau bersama dengan Tuhan dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah pada saat hari ini jangan kita menoleh lagi ke belakang, tapi kita mau berdampak bagi banyak orang. Kita mau jadi contoh yang baik supaya orang mengenal, supaya orang percaya perkataan kita, ya. Ucapan kita. Apabila orang percaya sehati untuk melakukan kegiatan yang berdampak, tentunya dampak tersebut akan lebih baik. Misalnya membuat gerakan untuk menolong orang yang berdampak pada saat hari ini, apalagi berdampak dalam COVID-19 ya. Kita mau saling menguatkan di antara kita. Kita mau saling membangun di antara kita. Biarlah pada saat hari ini kita mau berdampak bagi mereka, bukan orang yang sedang menghadapi masalah kita jauhkan. Mereka yang sedang berbeban berat kita tinggalkan. Mereka yang sedang mencari, merasa kehilangan, oh kita udahlah biarkan itu urusan mereka. Oh tidak saudara. Tapi kita boleh saling mengingatkan mereka untuk lebih baik lagi. Itulah firman Tuhan, 3 hal yang saya ambil tadi, bagaimana sehati mendatangkan berkat, sehati untuk membangun, sehati untuk memuliakan Allah, sehati untuk berdampak. Dalam penutup pada saat hari ini, yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu dia, kita harus sehati di dalamnya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hai anak muda, kita mau saling bergandengan tangan. Jangan kita pernah lepaskan. Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang Tuhan mau. Asal kita mau terus bergandengan tangan, ada sehati. Dikatakan firman Tuhan, biarlah kita boleh merasakan sehati dan sejiwa. Ya, jadi apa yang dikatakan milik, bukan kita milik kita sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, kepunyaan kita. Mari kita mau bersatu di dalam doa, ada satu hati di dalamnya, ada komitmen di dalamnya. Apa pergumulan saudara pada saat hari ini? Apa masalah saudara pada saat hari ini? Kita akan masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat hari ini kami percaya Tuhan, kami yang sudah lama, kami yang sudah jauh daripadamu, kami mulai lemah Tuhan, tapi kami diingatkan melalui firman Tuhan pada saat hari ini, sehati yang mendatangkan berkat, sehati yang mendatangkan berkat, di mana sehati untuk membangun, sehati untuk memuliakan Allah, sehati untuk berdampak. Urapi setiap kami Bapa, jamah kami Roh Kudus, bentuk kami menjadi baru dan kami boleh sehati dan kami boleh bergandengan tangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Apakah saudara sudah membaca firman Tuhan saat hari ini? Siapkan saudara selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita mau ngambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jaga terus kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.